Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Video kali ini kami akan membahas tentang identifikasi jenis-jenis data dan penerapan bidang akuntansi pada studi kasus PT Tokopedia. Sebelumnya, kenalkan dengan saya sendiri Siti Sophie Mulyani dan dua rekan lainnya yaitu Astria Magdalena Marbun dan Ferisa Rahel. Video kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen database. Berikut penjelasannya. Pembahasan yang pertama adalah konsep dasar model data. Model data adalah kerangka atau struktur yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data disimpan, diorganisasi, dan dihubungkan dalam suatu sistem informasi atau basis data. Model data berfungsi sebagai jembatan antara dunia nyata dan sistem komputer, sehingga data yang kompleks dapat diolah dan dimengerti secara logis oleh pengguna maupun oleh sistem. Model data sangat penting dalam akuntansi karena berperan sebagai dasar dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan secara struktur, akurat, dan efisiensi. Dalam sistem akuntansi modern, hampir seluruh informasi keuangan dapat disimpan. Selanjutnya ada model data relasional, konsep, dan karakteristik. Diperkenalkan oleh IE CODD 1970. Karakteristik utama model data yaitu yang pertama, data disimpan dalam tabel, baris, dan kolom. Yang kedua, setiap tabel memiliki primary key yang unik. Yang ketiga, hubungan antar tabel dibangun melalui average key. Yang keempat, mengikuti integritas referensial. Dan terakhir, mendukung operasi aljabar relasional, seleksi, proyeksi, dan join. Yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan model data jaringan dan konsep penerapannya. Yang pertama itu ada model relasional. Di sini model relasional adalah metode data yang menyimpan data dalam bentuk tabel, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Yang kedua itu ada model hierarki. Model hierarki adalah data yang menyusun data dalam bentuk struktur pohon, di mana terdapat satu data induk yang dapat memiliki beberapa data anak lainnya. Yang ketiga itu ada model jaringan. Model jaringan adalah model data yang memperbolehkan satu data anak lebih yang memiliki dari lebih satu induk, hubungan antara data yang bersifat money to money. Yang berikutnya itu ada karakteristik model data dalam model relasional. Yang pertama itu ada struktur. Data diorganisir dalam tabel dua dimensi yang disebut relasi. Yang kedua itu komponen. Model relasional itu terdiri dari baris dan kolom. Yang ketiga itu ada hubungan. Hubungan antara tabel dibentuk melalui penggunaan kunci asing yang merujuk pada kunci utama di tabel lain. Yang terakhir itu ada karakteristik dalam model relasional, yaitu setiap sel yang harus berisi nilai tunggal dan jenis data yang harus sama. Yang berikutnya ada karakteristik model data hierarki. Yang pertama itu ada struktur. Struktur data dalam model hierarki yaitu mengorganisir data dalam struktur seperti pohon dengan simpul dan cabang. Yang kedua itu ada hubungan. Hubungan bersifat satu ke banyak, yang artinya di mana satu induk dapat memiliki banyak anak, tetapi setiap anak hanya boleh memiliki satu induk. Yang ketiga itu komponen. Komponen model data hierarki yaitu simpul paling atas disebut simpul akar. Yang keempat itu ada keterbatasan. Keterbatasan dalam model hierarki adalah sulit untuk menangani hubungan banyak ke banyak. Yang ketiga itu karakteristik data model jaringan. Di sini struktur. Dalam model jaringan, struktur merupakan evolusi dari model hierarki yang memungkinkan struktur data yang lebih fleksibel. Yang kedua itu ada hubungan. Hubungan bersifat banyak ke banyak, yang artinya karena satu anak dapat memiliki lebih dari satu induk. Yang ketiga itu ada komponen. Model data jaringan itu menggunakan penunjuk atau tautan untuk menggabungkan antar node. Yang keempat itu ada kelebihan dari model jaringan. Kemungkinan koneksi data yang lebih kompleks dan menghilangkan beberapa batas model hierarki. Yang selanjutnya itu penerapan modul data dalam akuntansi. Yang pertama itu model relasional. Di sini model relasional itu dalam pengolahan transaksinya yaitu memudahkan pencatatan transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, dan pembayaran. Yang kedua itu ada interaksi data. Model relasional itu memungkinkan penggabungan data dari beberapa tabel seperti tabel pelanggan, produk, dan transaksi. Yang terakhir itu ada querying menggunakan SQL
untuk menghasilkan laporan dan analisis akuntansi. Yang kedua itu ada model hierarki. Untuk struktur organisasinya itu, model hierarki cocok untuk mencerminkan struktur organisasi perusahaan seperti divisi, departemen, dan tim. Yang kedua itu ada pengolahan data. Di sini model hierarki dalam pengolahan datanya itu memudahkan akses data yang berhubungan seperti data karyawan yang terorganisir berdasarkan departemen. Yang ketiga itu ada laporan bertingkat. Model hierarki itu dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan berdasarkan tingkat hierarki seperti laporan laba rugi berdasarkan divisinya. Yang terakhir itu ada model jaringan. Di sini model jaringan itu memiliki relasi kompleks, yaitu dapat menangani relasi yang kompleks antara entitas seperti produk, pelanggan, dan pemasok. Yang kedua itu ada efisiensi akses data. Di sini model jaringan memungkinkan akses yang lebih cepat dan fleksibel ke data yang berhubungan. Yang terakhir itu ada pengelolaan proyek. Di sini model jaringan berguna dalam akuntansi proyek yang melibatkan banyak sumber daya dan alokasi biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus PT Tokopedia. Yang pertama, Tokopedia menunjukkan bahwa akuntansi modern sangat bergantung pada data. Yang kedua ada mengontrol arus kas dengan efisien. Tokopedia dapat melacak pergerakan uang masuk dari penjualan dan pembayaran keluar untuk operasional dengan sangat akurat, sehingga mampu mengelola likuiditas secara proaktif. Yang selanjutnya, ketiga, melakukan perencanaan strategis berbasis data. Tokopedia menggunakan data untuk mengidentifikasi tren, memahami perilaku konsumen, dan mengevaluasi kinerja kampanye. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, menyusun laporan keuangan real time. Sistem akuntansi modern yang terhubung dengan data transaksi secara langsung memungkinkan Tokopedia untuk menyusun laporan keuangan kapan saja. Selanjutnya, ilustrasi pengolahan data Tokopedia. Pengumpulan data transaksi, produk, penggunaan, dan internet dikumpulkan secara real time dari website dan aplikasi Tokopedia. Selanjutnya, penyimpanan data besarnya. Data tersebut disimpan dalam database yang mungkin menggunakan model basis data relasional untuk transaksi dan model data lainnya untuk kebutuhan analitik. Selanjutnya, pengolahan data. Data transaksi diproses untuk pembaruan stok, pemrosesan pembayaran, dan pengelolaan pengiriman. Data penggunaan dianalisis untuk dipersonalisasi, tawaran, dan rekomendasi produk. Data produk diupdate oleh penjual dan diverifikasi. Selanjutnya, analitik dan pelaporan. Data besar diolah menggunakan teknologi big data dan machine learning untuk analisis perilaku penggunaan, prediksi tren, dan optimalisasi bisnis. Selanjutnya, integrasi sistem. Data integrasi antara sistem penjualan, gudang, pembayaran, dan pengiriman untuk memastikan layanan yang efisien dan real time. Kesimpulan dari kelompok kami, sistem akuntansi saat ini sangat bergantung pada pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data yang akurat untuk menghasilkan informasi keuangan yang tepat dan dapat dipercaya. Model seperti relasional, jaringan, dan hierarki membantu mengatur hubungan antar data sehingga proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan dapat dilakukan dengan efisien. Melalui struktur data yang terorganisir, transaksi keuangan dapat diolah secara otomatis dan real time, memudahkan pengawasan arus kas serta penyusunan laporan keuangan. Integrasi antara data transaksi, sistem pembayaran, dan analitik keuangan membantu organisasi meningkatkan akurasi, transparansi, dan pengambilan keputusan strategis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.